alumni 70 Bulungan, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan berlimpah rezeki buat kita semua. Selamat berbuka juga buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Kita jumpa lagi, ketemu lagi sama gue, Bea Prina, dalam acara Bulungan Punya Cerita. Nah, kali ini gue exciting banget, gue senang banget karena udah banyak banget cerita-cerita yang masuk ke redaksi dan masuk ke editor. Kita udah punya redaksi, punya editor, punya segala macam sekarang ya. Makanya luar biasa banget. Gue suka banget sama panitia alumni 70 Bulungan ini, panitia reunion khususnya ya. Nah, yang masuk kali ini akan gue bacain. Dan setiap yang bisa menjawab siapa penulis cerita dan dari angkatan tahun berapa akan memperoleh hadiah Rp100.000. Nah, jadi teman-teman yang sekarang lagi mantengin nih gue cerita, harus follow Facebook group alumni 70 Bulungan atau IG alumni_70 Bulungan _Jakarta. Wajib follow. Jadi kalau kalian follow, kalian akan tahu gue ceritain ceritanya siapa. Ya, oke. Kita mulai aja ya. Oke, udah siap ya? Mesti ready banget nih. Dengerin, perhatiin apa yang gue bacain. Jadi bisa dapat hadiahnya. Hari ini, malam ini, gue akan bacain 2 cerita. Salah satunya ini yang pertama, ya. Oke. Asik-asik, goodbye 19 ... Semester pertama telah usai di akhir tahun 19 ... bulan Desember. Kami berlibur ke Pulau Dewata bersama rombongan Balitur SMAN ... Bulungan. Sebelumnya saya berupaya menghubungi dan memastikan siswi, sebut saja si Mbak E. Manis ya Mbak E panggilnya. Satu angkatan yang turut serta dalam rombongan tur nanti. Dan berupaya melakukan PDKT, kata anak zaman now, agar sepanjang perjalanan tur nantinya terisi penuh kisah kasih ya tentunya. Romantis ya, kisah kasih. Karena perjalanan Balitur menggunakan kereta api. Capek Bo ya. Menggunakan kereta api dan bus, perjalanan lewat darat. Begitu juga teman-teman siswa lainnya, bahkan ada yang sudah jadian atau pacaran. Seneng dong ya, di kereta ada yang bisa digandeng. Terus sebelum perjalanan tur dimulai, saya dan beberapa teman kelompok bermain saling terbuka menyatakan kalau suka dengan siswi yang mana, agar tidak ada kesamaan. Jangan sampai naksir yang sama nih maksudnya dalam memilih pasangan. Bagus nih kayak gini ya, terbuka ya, daripada rebutan pasangan ya. Tiba kami berkumpul di stasiun dan kami semua naik kereta api menuju kota Surabaya yang nantinya akan dilanjutkan berkereta pula menuju pelabuhan penyeberangan Banyuwangi. Bagus banget tuh pemandangannya. Baru saja kereta bergerak, belum juga sampai di stasiun Manggarai, salah satu teman dari kelompok saya, sebut saja si Kang Mas. Manis ya, tadi Mbak E, sekarang Kang Mas. Mendekati si Mbak E, terus menempel hampir kayak perangko baru kayak lidah dulu. Waduh, apa ini? Kayak perangko baru kayak lidah yang dulu kerep digunakan sebelum menempel ke perangko. Dulu kan kalau menempelin perangko mesti digituin ke lidah dulu baru ditempelin. Maksudnya kayak begitu. Ya. Saya dan teman-teman lainnya di kelompok saling lihat dengan mimik. Waduh, muka bertanya-tanya, tapi mereka juga sibuk dengan pasangan dan calon pasangan mereka masing-masing. Bisa panas dingin nih ngeliatin Mbak E sama Kang Mas yang lain ya. Tapi si Kang Mas seperti baru turun dari langit dan seolah segalanya baru dimulai. Sementara saya, karena kebetulan sebagai ketua panitia Balitur SMAN ... Bulungan, Jakarta yang sok jaim, kata anak zaman now, emang zaman now selalu punya istilah yang paling seru dibandingin anak-anak tempo dulu ya. Dan dengan ditemani Jeng Smirnoff, minuman vodka. Kamu minum alkoholik ya?
bersama teman-teman rombongan yang lainnya. Begitulah hari ke hari perjalanan Bali Tour. Saya bukannya terisi kisah kasih, tapi kisi-kisi kisah, artinya pengalaman demi pengalaman, kisah. Karena sadar nggak sadar, sure kayak Ali Topan, wow. Tapi salah satu di lokasi waktu perjalanan mereka ke Bali nih, di Bali kalau nggak ada terikat jadwal tur sewa motor trail menjelajahi kemana-mana bersama Jeng Smirnov, waduh, ini bisa bahaya nih jadi Ali Topan anak jahanam ya, hati-hati, waduh. Dan terkadang ada pocong juga sementara itu titik-titik Radian Ratulangi dan Roy Rosalendra sibuk dengan radio tape kecilnya yang nempel di kuping masing-masing karena belum ada Walkman zaman, apalagi iPod zaman dulu memang belum ada yang namanya iPod ya. Tiba kami kembali sampai di stasiun Gambir, Jakarta, akhir dari seluruh rangkaian perjalanan Bali Tour kami. Dan ketika saya turun dari kereta api dan berjalan menuju pintu keluar, tiba-tiba si Mbak E menghampiri saya dan memberikan sebuah amplop. Wait, apa itu amplopnya? Oh, amplop surat. Dan tanpa bicara apa-apa, si Mbak E berlalu dari hadapan saya. Sesampai di rumah, saya buka amplop tersebut. Ternyata sebuah postcard bergambar seekor rusa atau kijang dengan tulisan tangan yang ditujukan kepada saya. Dari si Mbak E. Sejak itulah Mbak E terkadang saya menyapanya dengan panggilan khusus Kijeng. Kijang, oh ya Allah, bacanya Kijang, tulisannya Kijung. Sampai sekarang ini, dan kami tetap menjadi teman alumni yang baik. So sweet ya. Saling tolong menolong, saling mengingatkan seperti dalam keluarga sendiri. Seperbulungan. Memang kalau bulungan ikatan persaudaraannya luar biasa, ya. Begitu pula dengan sahabat saya, si Kamas. Ternyata Bali Tour SMAN Bulungan Jakarta membawa kisi-kisi kisah asik-asik goodbye. Cerita ... Nah ya, teman-teman udah dengar semua ya tadi ceritanya kayak apa. Yang sudah dengar dan tahu siapa yang menulis cerita tersebut dan dari angkatan berapa berhak memperoleh hadiah Rp100.000. Nah, tapi jawabnya ada cara jawabnya. Cara jawabnya harus follow dulu FB dan IG-nya alumni SMA 70 Bulungan Jakarta. Nah, jawaban tersebut bisa dikirimkan ke nomor teleponnya Bang Roro melalui WA, ya. Oke, teman-teman sekalian, saya mesti informasikan banyak banget kali ini untuk perjalanan menuju 40 tahun reuni kita, banyak banget kegiatan-kegiatan. Mulai dari kita mengumpulkan dana untuk memberikan sumbangan APD, masker, dan lain-lain. Dan sekarang ada bazar. Yang paling gila banget, ini ada garage sale. Mungkin teman-teman semua udah tahu ya, ada garage sale nih, aku bacain dulu. Kalau teman-teman yang punya barang, kebenaran barangnya teronggok, nggak dipakai, punya tas didiemin nggak dipakai, malah jadi ditutupin debu, punya baju nggak dipakai, sayang karena mungkin udah melar, nggak cukup lagi tuh baju, itu bisa dimasukin ke garage sale. Garage sale yang koordinir adalah Inten 7090. Sekali lagi, Inten 7090. Untuk nomor teleponnya lo bisa hubungin di 0813 8121 5647. 0813 8121 5647. Aku lihat dulu karena di sini banyak banget informasi yang masuk. Ini dia. Jadi alumni SMA 70 Bulungan di Facebook grup kita punya banyak banget acara. Salah satunya tadi garage sale tadi. Dan satu lagi adalah bazar online. Teman-teman harus coba semua masakan, mulai dari makanan kering, masakan basah, semua, bakso segala macam ada. Wajib banget kalian untuk follow dan kalian cek. Oke, cerita pertama berakhir. Saya akan kembali setelah yang satu ini.
Balik lagi dengan saya Beb Rina. Yang kali ini adalah cerita kita yang kedua. Sudah siap dengernya ya? Cerita kedua ini memang beda sama yang tadi. Beda-beda dikit lah ya, beda-beda tipis ya. Ini sama juga. Yang bisa menjawab siapa penulis dan dari angkatan berapa berhak memperoleh Rp100.000. Dan itu bisa dijajanin di bazar online-nya alumni 70 bulungan ya, wajib dijajanin tuh ya. Oke, kita mulai untuk acara yang untuk cerita yang kedua ya. Bulungan punya cerita. Oke. Udah lama nggak cerita. Cerita seru ya. Ini kejadian antara tahun 9 titik-titik sampai 9 titik-titik. Karena kalau gue sebutin tahunnya lo pada tahu siapa yang cerita ya. Sebagai jomblowati yang membanggakan, ceritanya punya prinsip, nggak mau disentuh jin ataupun manusia sampai dibayar maharnya. Aduh, serem bener. Serem bener nih. Oke, saat Valentine adalah saat-saat yang gue melihat temen-temen cewek cengar-cengir. Ada yang dapat bunga, coklat, surat, ada yang ditembak, kencan, pokoknya membahagiakan buat mereka. Gue juga selalu ngarepin nih, setiap tanggal 14 Februari siapa kira-kira yang bakalan ngasih bunga atau ngasih coklat ya. Tapi nggak pernah ada, karena gue SMA nggak pacaran. Oke. Nah gue inget pas pulang sekolah di suatu hari 14 Februari, gue lagi lari-lari sendiri di lapangan basket. Tiba-tiba seorang cowok manggil gue. Gue dikasih bunga. Ya ampun, dia kasih keterangan pula dengan bunga itu. Dia bilang gini nih, Mbak, gue suka sama lo. Lo temen gue yang paling baik. Walaupun lo agak aneh. Happy Valentine ya. Nah lo, tring, langsung gue ternyata punya penggemar. Dengan kata kunci temen paling baik. Ya. Wah, emang lucu banget nih. Lucu banget sebagai cewek yang telat puber. Gue cuman nyengir, takut ketahuan sama yang lain. Ntar malah dicengin. Bunga buru-buru gue masukin ke tas. Masa cewek sangar nenteng bunga? Kan gak matching. Nih cewek sangar ternyata. Sampai rumah bunganya gue taruh dalam vas, letakin di atas meja makan. Cakep juga mawarnya. Besok paginya sebelum berangkat, gue menuju meja makan untuk melakukan mulai sarapan. Ritual sarapan. Apa yang terjadi guys? Waduh, adek gue si Dula lagi nyabutin bunga mawarnya. Dan di atas meja kelopak merah sudah bertebaran, nggak bentuk mawar lagi. Nih nakal nih anak, jitak nih kalau jadi adik gue ya. Waduh ampun, diapain bunganya? Suara gue pelan tapi penuh tekanan dengan iringan air mata yang melorot dengan sendirinya. Dicopot-copotin satu-satu. Jawab Dula dengan polosnya, rasanya pingin jitak di adik gue sendiri. Tapi kakak yang berwibawa tidak melakukan kekerasan pada adiknya sendiri. Waduh, berlibat banget lidah gue. Jadi dia bilang gini, Dula dengan polosnya, rasanya pingin jitak sendiri nih. Tapi kakak yang berwibawa tidak melakukan kekerasan pada adiknya sendiri. Ya udahlah, bunga dari penggemar udah nggak berbentuk, toh bunga tetap akan layu. Tapi kata-kata teman paling baik membekas di hatiku. Dan menjadi janji, aku akan selalu menjadi teman yang baik buat seluruh teman-temanku. Uhuy. Nah, ceritanya siapa yang tulis dan dari angkatan berapa? Luar biasa sekali ya. Kalau bisa dibilang pesan moralnya apa ya dari cerita pertama? Jadi dari cerita pertama, kalau gue bilang setiap kesempatan tuh, pesan moralnya ya dari cerita pertama, setiap kesempatan harus diambil dengan cepat. Jangan sampai keduluanan orang. Ya, jadi kalau kita punya rasa, langsung ekspresikan dimanapun dan kapanpun. Kalau cerita yang kedua,
gue suka nih karena gue juga cewek sangar. Karena seru banget. Jadi dia benar-benar bisa memahami bahwa kalau nggak perlu jadi pacar, tapi jadi teman juga bisa asik kok, kayak gitu ya. Teman-teman, sekali lagi, siapa yang bisa jawab akan memperoleh uang Rp100.000. Harus bisa menyebutkan siapa penulisnya dan dari angkatan berapa ya. Dan jangan lupa follow IG kita alumni_70bulungan_Jakarta dan FB Group Alumni 70 Jakarta. Dari situ kalau kalian follow semua media sosial kita, kalian akan tahu siapa aja yang nulis cerita-cerita tersebut. Dan nantikan semua hadiah-hadiah yang bakalan kita share di sini, akan kita bagi-bagi di sini ya. Satu lagi yang paling penting buat kalian semua, belanja dong di bazar online kita ya. Yang dagang teman-teman kita sendiri juga kok ya. Oke, terima kasih banyak. Saya undur diri, Rina. Saya Beb Rina. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to be awesome. Dan 70, saya Gaya Jaya. Oke, bye.